Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya guys? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penerapan prinsip akuntansi dalam sekretmal yang beranggotakan saya M. Rizky Nuruda 4219163. Saya Muhammad Fatul Arsi 4219161. Saya Haris Setiawan 4219178. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib zakat. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat. Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan Al-Arab, kata zakat mengandung arti suci, tumbuh, dan terpuji. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata zakat dalam terminologi Al-Qur'an sepadan dengan kata sedekah. Berdasarkan pengertian di atas, zakat memiliki fungsi pokok sebagai berikut. 1. Membersihkan jiwa muzaki. 2. Membersihkan harta muzaki. 3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai fungsi meratakan, mensejahterakan, dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Yang keempat, fungsi ibadah. Bahwa zakat merupakan sarana utama nomor 3 dalam pengabdian dan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat kewajiban zakat. Jumlah zakat mal yang seharusnya dikeluarkan menurut Islam adalah 2,5% dari harta yang didapat. Hal ini merupakan keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkan. Maka dari itu, syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, memiliki penuh sampai nisab. Dan yang terakhir, mencapai haul. Kekayaan itu wajib dizakati apabila mencukupi syarat-syarat seperti berikut. Memiliki penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari utang, dan berhalus tahun. Prinsip-prinsip dalam akuntansi penghitungan zakat mal. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip syariah, yaitu prinsip bermakna pengelolaan zakat, infak, sedekah didasarkan kepada syariah dan moral agama. Yang kedua adalah prinsip kesadaran umum, di mana ini adalah pengumpulan zakat, infak maupun sedekah diharapkan mempunyai dampak yang positif, menumbuhkan kembangan kesadaran bagi pengelola muzaki dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya. Yang ketiga adalah prinsip manfaat, bermakna bahwa pengelolaan zakat, infak ataupun sedekah diharapkan memberikan manfaat terhadap kemaslahatan umat manusia. Terus yang keempat adalah prinsip integrasi, bermakna pengelolaan zakat, infak, sedekah terintegrasi antar berbagai institusi pemerintahan maupun swasta dan lembaga masyarakat. Yang terakhir adalah prinsip produktif, bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infak maupun sedekah senantiasa diarahkan secara produktif dan selektif. Terus bagaimana sih perhitungan zakat mal? Ini ada tabel tentang jenis harta, nisab, dan juga kadar zakat. Di mana kalau emas nisabnya itu sampai 96 gram atau kadar zakatnya itu 2,5%. Terus ada perak sebesar 2,5% juga, akan tetapi nisabnya mencapai 672 gram. Terus ada perniagaan atau sesuai dengan standar emas. Terus ada peternakan, misalkan ada bagi kambing atau domba. Terus ada sapi atau kerbau, di mana masing-masing 40 sampai 120 ekor rata-rata. Terus ada 1 ekor umur 2 tahun, 2 ekor umur
2 tahun juga maupun 3 ekor umur 2 tahun. Sedangkan yang sapi 4 ekor umur 1 tahun tambah 1 ekor lagi umur sama 2 tahun. Terus ada pertanian atau tanaman pokok seperti padi, jagung, dan juga gandum, di mana ini sebesar 5 wasak atau 750 kg dengan kadar zakat sebesar 10% apabila dari dengan air atau air hujan tadi dapat dialiri alat-alat penyiraman yang membutuhkan biaya tambahan. Terus ada barang temuan berupa emas dan barang perak selain emas dan lain-lainnya seperti perikanan, tanaman hias, profesi, perkebunan. Semuanya dapat dilihat di tabel di atas. D. Gambaran manajemen pengelolaan zakat sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. 12. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelola yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada pusat, mustahik, dan pengelola zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perunian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranata keagamaan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan muzahid, bagi perseorangan maupun badan hukum dan atau badan usaha. Dengan demikian, maka harapan peneliti dengan adanya sistem yang mengatur masalah pengelolaan zakat, maka diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan zakat itu sendiri sehingga dapat berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat muslim di seluruh dunia. Yang terakhir, kesimpulan dari bab ini yaitu zakat merupakan salah satu bentuk ibadah individual bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat berdasarkan syariah yang berlaku. Syarat-syarat wajib zakat seorang yang telah mencapai haul dan nisab dan beragama Islam dan merdeka wajib mengeluarkan zakat. Prinsip-prinsip akuntansi perhitungan zakat adalah prinsip syariah, prinsip kesadaran umum, prinsip manfaat, integrasi, dan produktif. Dalam pengelolaan akuntansi, zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat sesuai Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1998. Apabila teman-teman mau bertanya, silakan di WA grup majukan list pertanyaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 tentang manajemen tentang akuntansi zakat mal. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.